Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, pada suatu hari, suasana kota Baghdad terlihat ramai seperti biasanya, terutama di daerah pasar yang dipenuhi para penjual dan pembeli. Para pedagang menjajakan barang, anak-anak berlarian. Di tengah keramaian itu, muncullah seorang lelaki asing bernama Hasim. Wajahnya tersenyum ramah, bajunya rapi, dan tutur katanya meyakinkan. Tapi jangan tertipu, di balik semua itu, ia adalah penipu kelas kakap dari negeri seberang. Hasim punya keahlian luar biasa, yaitu membuat orang percaya pada kebohongannya. Bagaimana tidak, dalam sehari saja, ia berhasil menjual minyak yang katanya bisa bikin orang awet muda. Tak hanya itu, ia juga menjual kain ajaib yang katanya bisa tembus pandang. Dengan pengakuannya tersebut, tentu saja membuat orang-orang tertarik dan saling berebut untuk membelinya. Sudah banyak orang yang menjadi korban penipuannya, tapi mereka malu untuk mengakuinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan kenapa mereka tak berani melaporkannya? Jadi, ketika Hasim menjual barang-barang tersebut, dia mengatakan kepada para pembelinya bahwa keajaiban bisa muncul manakala yang memilikinya adalah orang yang berhati mulia dan tidak jahat. Orang-orang yang sudah kadung membeli tentu saja tidak mau bila dianggap seperti itu. Sehingga mereka pun berpura-pura membenarkan keajaiban barang yang dijual Hasim. Hingga pada akhirnya kabar tentang penipuan Hasim sampai juga ke telinga Abu Nawas. Tapi Abu Nawas merasa heran, kenapa tidak ada satu orang pun yang melaporkan padanya. Dalam hati Abu Nawas berkata, ini kalau dibiarkan nanti akan bertambah banyak orang yang jadi korban. Ia pun akhirnya memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Hasim. Menurut Abu Nawas, menipu orang bodoh itu biasa, tapi kalau bisa menipu penipu baru luar biasa, dan ini akan menjadi tantangan Abu Nawas. Pada keesokan paginya, Abu Nawas menyamar sebagai kakek tua yang tampak lugu. Ia memakai jubah usang dan berjalan dengan membawa tongkat di tangannya. Setibanya di pasar, tampaklah Hasim yang sedang memamerkan kalung penolak bala. Ayo, silahkan yang berminat. Ini kalung ajaib yang luar biasa. Saya sengaja membawakannya dari tempat yang jauh. Orang-orang pun mulai mengerumuninya. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Tuan Hasim, apa khasiat kalung itu?" Hasim dengan penuh percaya diri menjawab, "Bila kalian memakainya, kalung ini bisa menolak segala kejahatan." Tak berselang lama, Abu Nawas segera menghampiri. Ia juga pura-pura ikut-ikutan bertanya, "Apakah bisa untuk menolak hutang?" Hasim menjawab, "Tentu saja bisa, kek. Dengan kakek memakai kalung ini, orang-orang tidak akan berani menagih hutang." Kemudian Abu Nawas kembali bertanya, "Apa juga bisa untuk menghadapi istri yang cerewet?" Dengan tertawa terpingkal-pingkal, Hasim menjawab, "Kakek ini ada-ada saja. Jangankan istri cerewet, Baginda Raja pun akan bertekuk lutut di hadapan kakek." "Oh, begitu ya. Baiklah, aku beli 2, kata Abu Nawas. "Kakek sungguh luar biasa. Berhubung hari ini hari istimewa, saya akan beri potongan harga. Untuk 2 kalung cukup ditukar 1 ekor keledai," ujar Hasim. "Kebetulan sekali, di rumah aku memiliki 1 ekor keledai. Aku akan mengambilnya sekarang juga," balas Abu Nawas. Ia pun segera bergegas melangkah pergi pulang ke rumahnya. Hasim yang merasa sudah dapat 1 korban tersenyum bangga penuh kemenangan. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun kembali dengan membawa keledainya. "Ini Tuan keledainya," kata Abu Nawas. "Loh, kenapa kakek menuntunnya? Kenapa tidak dinaiki saja?" tanya Hasim keheranan. "Ini bukan keledai biasa.
kalau sampai dinaiki maka akan hilang keistimewaannya, tutur Abu Nawas. Oh ya, lalu kantong kecil apa yang mengikat di lehernya? Tanya Hasyim penasaran. Oh, kantong ini, di dalamnya terdapat peta petunjuk harta karun dan hanya kuda ini yang tahu, jelas Abu Nawas. Awalnya Hasyim tidak percaya karena walau bagaimanapun dia adalah penipu yang cerdik. Masa sih kek? Kenapa kakek tidak memanfaatkannya sendiri? Tanya Hasyim. Aku sudah tua, harta kekayaan sudah tidak menarik buatku. Yang aku inginkan hanyalah ketenangan, jawab Abu Nawas. Sejenak Hasyim terdiam. Dalam hati ia berkata, sepertinya kakek ini bukan orang sembarangan. Beruntung sekali aku bisa mendapatkannya. Jadi keledai ini pencari harta karun kek? Tanya Hasyim memastikan. Benar anakku, tapi hanya bisa dipakai sekali seumur hidup. Begitu menemukan harta, keledai ini akan langsung mati. Tapi ada syaratnya. Syaratnya jangan dituntun. Biarkan ia jalan sendiri. Lihat saja kemana ia pergi, terang Abu Nawas. Ternyata benar dugaanku, dia memang bukan kakek sembarangan, pikir Hasyim mulai tergoda. Baiklah kek, kita sepakat, ini 2 kalung yang kakek inginkan. Kakek pasti akan hidup tenang, tidak akan ada yang berani mengganggu kakek, tidak akan ada lagi istri yang cerewet. Dan sebagai tambahannya, saya akan memberi kakek 1000 dinar, kata Hasyim. Akhirnya, setelah keduanya saling bertukar barang, Abu Nawas pun kembali pulang ke rumahnya. Adapun Hasyim, ia segera melepaskan keledainya dan membiarkannya jalan sendiri sesuai saran Abu Nawas. Hasyim pun mengikutinya dari belakang. Setelah berjalan beberapa saat, keledai itu berjalan menuju tempat sampah yang penuh dengan kotoran. Dan tiba-tiba keledainya berhenti. Mungkin karena sudah kecapean, seketika keledai itu jatuh tersungkur. Melihat hal itu, Hasyim berteriak kegirangan. Di sini pasti tempat harta karunnya, bagi Hasyim. Ia pun mengkorek-korek sampah dengan penuh semangat. Meskipun tangannya kotor dan tubuhnya menjadi bau, Hasyim tidak menghiraukannya. Yang terpenting baginya adalah mendapat harta karun yang berharga. Akan tetapi, setelah sekian lama harta karun tak kunjung ia dapatkan. Disinilah Hasyim baru menyadari kalau dirinya telah kena tipu. Kurang ajar, kakek tua itu pasti mengerjaiku, gerutu Hasyim. Ia pun mengambil kantong kecil yang mengikat di leher keledai. Ketika dibuka, ternyata isinya batu kerikil dan tulang ayam. Hal ini membuat Hasyim bertambah emosi. Siapa sih sebenarnya kakek sialan itu? Tanya Hasyim dalam hati. Setelah bertanya kepada orang-orang sekitar, akhirnya Hasyim tahu bahwa orang itu adalah Abu Nawas, orang yang paling cerdik di kota Baghdad dan juga orang kepercayaan Baginda Raja. Sejak saat itu, Hasyim menjadi kapok dan tidak lagi berani berurusan dengan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi masalah tak perlu diragukan, apalagi ketika mendapat tantangan dari Baginda Raja. Bahkan tantangan yang terbilang mustahil pun dengan mudahnya diselesaikan oleh Abu Nawas. Sementara bagi sang raja sendiri, hal ini merupakan hiburan untuknya. Meskipun terkadang menjadi bumerang, bagaimana tidak? Karena bukan sekali 2 kali saat Abu Nawas menyelesaikan tantangan justru membuat Baginda Raja malu di hadapan menteri-menterinya. Tapi itulah risiko yang harus ditanggung bila berurusan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang.
Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. "Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba?" tanya sang menteri merasa heran. "Benar wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan raja negeri seberang. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, 'Kenapa pengawalmu tidak mendampingi?' Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal yang entah datangnya dari mana," kata Baginda Raja menjelaskan. "Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka," timpal sang menteri. "Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin," balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia pun mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu?" kata sang menteri mengusulkan. "Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu," tanya Baginda Raja bingung. "Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka, tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendara, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu," kata sang menteri menjelaskan. "Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah," balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya berani Paduka, tapi saya perlu tahu apa imbalannya kalau saya berhasil," kata Abu Nawas balik bertanya. "Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan, karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku, sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia?" tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. "Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia," sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. "Besok kamu harus ada di sini, persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu kesini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini," jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. "Ini tantangan yang mustahil, mana mungkin aku bisa melakukannya," pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, "Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu sama saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan," ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur. Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras depan sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung,
salah seorang tetangganya lewat di depan Abu Nawas dengan memanggul karung besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing, Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja, Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong?" pinta Abu Nawas. "Minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Apa isi karung itu?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja, Tuan Menteri. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, saya siap," balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggul karung tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas, tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukannya Abu Nawas sudah kesini? Kata istrinya ia sudah berangkat dari pagi, Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu, aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini, Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendara, dan tidak diketahui oleh siapapun," ucap Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapat hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor keledai yang sangat istimewa. Keistimewaannya adalah bukanlah dari bentuknya yang indah, bukan pula karena punya keahlian unik. Akan tetapi keledainya kali ini bisa mendeteksi manakala seseorang berkata bohong. Suatu kali saat Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, ia ditanya perihal keledainya itu. "Wahai Abu Nawas, apa benar dengan perkataan orang-orang bahwa keledaimu bisa mendeteksi kebohongan?" tanya salah satu kawannya. "Iya, yang dikatakan orang-orang memang benar," jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang kala itu juga ikut berkumpul langsung membantahnya. "Mana ada keledai bisa seperti itu? Itu kan hanya bualan dia saja." Abu Nawas membalas, "Kalau tidak percaya juga tidak masalah, aku tidak butuh pengakuanmu." Mendengar hal itu, Abu Jahil menjadi emosi karena merasa dirinya disepelekan. "Wahai Abu Nawas, kalau memang benar, bawa kemari keledainya, tunjukkan kepada kami,"
ucap Abu Jahil. "Iya Abu Nawas, bawa saja keledainya ke sini, biar kami tidak penasaran," sahut kawan-kawannya. Demi mengobati rasa penasaran kawan-kawannya, Abu Nawas pun menuruti permintaan mereka dan segera mengambil keledainya. Singkat cerita, berapa lama kemudian Abu Nawas kembali bersama keledainya. Di hadapan mereka, Abu Nawas berkata, "Jadi begini kawan-kawan, keledai ini akan menendang kakinya kepada orang yang berkata bohong. Silahkan kalau ada yang mau mengujinya." Kawan Abu Nawas yang pertama menghampiri si keledai dan berkata, "Selama hidupku, aku tidak pernah berkata bohong." Tiba-tiba setelah berkata demikian, si keledai menendangnya hingga terjungkal. Sontak orang-orang yang ada di situ tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian giliran kawan yang kedua menghampiri keledai dan berkata, "Ketika aku baru menikah, aku memberikan hadiah istriku perhiasan yang sangat mewah." Si keledai kembali langsung menendangnya sampai terjungkal. Orang-orang pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. "Menikah saja belum, ngakunya punya istri," celetuk salah satu kawannya sambil tertawa. Sementara Abu Jahil yang juga ingin mencobanya segera menghampiri keledai tersebut. Bersamaan dengan itu, di hadapan mereka ada sebuah insiden terjadi. Seorang anak kecil terjatuh ke dalam selokan, sehingga sekujur tubuhnya menjadi hitam penuh kotoran. Rupanya anak kecil tersebut adalah anak seorang janda kampung seberang. Dia anak yang terkenal bandel dan nakal. Melihat hal itu, Abu Nawas berkata, "Makanya jadi anak jangan bandel, jadinya tidak jatuh ke selokan. Aku sewaktu masih kecil tidak bandel, makanya tidak pernah jatuh ke selokan." Tanpa diduga, keledai tersebut langsung menendangnya hingga membuat Abu Nawas terjungkal ke tanah. Abu Jahil dan kawan-kawan spontan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dengan menahan rasa sakit, Abu Nawas bertanya kepada kawan-kawannya, "Anak siapa sih itu?" Abu Jahil yang masih tertawa segera menjawab, "Tidak tahu Abu Nawas, yang pasti dia bukan anakku," kata Abu Jahil terus tertawa. Tiba-tiba Abu Jahil ditendang oleh keledai dan terpelanting jatuh ke tanah. Dia pun pingsan tak sadarkan diri. Setelah siuman, Abu Nawas dan kawan-kawannya menatap Abu Jahil seolah tak percaya. "Hei Abu Jahil, jadi janda itu dulu hamilnya sama kamu?" tanya mereka. Abu Jahil tak menjawabnya. Ia hanya segera berlalu meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya dengan menahan rasa sakit dan malu. Kisah selanjutnya. Di kisah sebelumnya, Nabi Musa pernah dituduh kaum Bani Israel telah membunuh Nabi Harun saudaranya sendiri. Rupanya hobi mereka yang suka menuduh ini kembali dialami oleh Nabi Yusya bin Nun. Dia juga dituduh telah membunuh Nabi Musa. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa dan muridnya, yaitu Nabi Yusya bin Nun, sedang melakukan sebuah perjalanan. Tiba-tiba berhembuslah angin yang membawa gumpalan awan berwarna hitam pekat. Saat Nabi Yusya melihat gumpalan awan itu, ia menyangka kiamat telah tiba. Maka ia pun berpegang kepada Nabi Musa. "Andai pun kiamat terjadi, aku merasa tenang bersama Musa Nabi Allah," ujarnya. Selanjutnya Nabi Musa secara diam-diam melepaskan jubahnya dan meletakkannya di tangan Nabi Yusya. Nabi Musa pun akhirnya meninggal dunia. Ketika Nabi Yusya kembali kepada kaumnya, ia membawa serta jubah milik Nabi Musa. Melihat hal itu, Bani Israel segera menangkapnya. Mereka berkata, "Kau pasti telah membunuh Nabi Allah." Nabi Yusya menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak membunuhnya. Akan tetapi beliau telah melepaskan pakaian ini."
Namun mereka tidak mempercayainya dan ingin membunuh Nabi Yusya. "Jika kalian tidak percaya dengan pengakuanku, tangguhkanlah niat kalian itu selama 3 hari," ujar Nabi Yusya. Setelah diberikan penangguhan, Nabi Yusya berdoa meminta pertolongan Allah. Allah pun mengabulkan doanya. Lalu Allah mengabarkan dalam mimpi kepada setiap orang yang telah menginterogasi Nabi Yusya bahwa Nabi Yusya tidak membunuh Musa. "Sesungguhnya kami telah mengangkat Musa ke sisi kami." Setelah kejadian mimpi yang dialami mereka, barulah mereka mempercayai pengakuan Nabi Yusya. Terdapat banyak riwayat terkait kisah wafatnya Nabi Musa. Wahab bin Munabi sebagaimana dikutip Ibnu Katsir menyebutkan bahwa suatu ketika Nabi Musa berjalan melewati para malaikat yang sedang menggali makam yang sangat indah dan megah yang belum pernah dilihat oleh Nabi Musa. Beliau lalu bertanya kepada para malaikat, "Wahai malaikat Allah, kalian menggali makam ini untuk siapa?" tanya Nabi Musa. Mereka menjawab, "Makam ini untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang mulia. Jika engkau ingin menjadi hamba tersebut, masuklah ke liang lahat ini, berbaringlah di dalamnya, dan hadapkanlah dirimu kepada Tuhanmu. Bernafaslah engkau dengan perlahan." Nabi Musa pun melakukan hal itu dan beliau pun wafat. Selanjutnya, para malaikat mensolatinya dan memakamkannya di liang lahat tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat maut mendatangi orang saat hendak mencabut nyawanya dalam sosok yang jelas dilihat oleh orang itu. Namun ketika malaikat maut mendatangi Musa yang telah tiba ajalnya, Musa menampar malaikat maut hingga matanya terlepas dari tempatnya. Kemudian malaikat maut itu kembali menemui Tuhannya seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, hambamu Musa telah menamparku hingga mataku terlepas dari tempatnya. Seandainya bukan karena kemuliaan dirinya di sisimu, niscaya aku sudah bersikap keras kepadanya.' Menurut pendapat Yunus, malaikat itu berkata, 'Seandainya bukan karena kemuliaan dirinya di sisimu, niscaya aku akan membelahnya.' Allah pun berfirman kepadanya, 'Kembalilah kepada hambaku itu, lalu katakan kepadanya agar ia meletakkan tangannya pada kulit sapi. Dari setiap helai bulu sapi yang tertutup oleh tangannya, terhitung umurnya 1 tahun.' Selanjutnya malaikat maut datang kembali menemui Nabi Musa dan mengatakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhannya. Nabi Musa lalu bertanya, "Kemudian apa yang terjadi?" Malaikat maut menjawab, "Kematian." Nabi Musa berkata, "Kalau begitu, sekarang saja kau ambil nyawaku." Kemudian Nabi Musa menghela nafasnya dengan sekali nafas, lalu malaikat maut mencabut nyawanya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari Baginda Raja sedang menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi negeri Baghdad. Pesta tersebut dipersembahkan untuk seluruh rakyat, baik yang miskin maupun yang kaya. Para pejabat istana dan rakyat jelata membaur jadi satu tanpa memandang status sosial. Mereka duduk bersama di tempat yang sama dan makan di meja yang sama. Suasana semarak dan gegap gempita tampak dirasakan oleh seluruh masyarakat Baghdad. Baginda Raja pun ikut larut dalam kebahagiaan rakyatnya. Di tengah-tengah ramainya acara berlangsung, Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, "Wahai seluruh rakyatku, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua. Dan untuk menambah semaraknya acara, saya akan membuat sayembara dengan hadiah uang yang banyak." Salah satu orang yang hadir bertanya kepada Baginda Raja, "Sayembara apa wahai Paduka yang mulia?" Baginda Raja menjawab,
sayembaranya adalah mengaji Al-Quran. Barang siapa yang paling cepat menghatamkan Al-Quran, maka dialah pemenangnya. Kemudian salah satu warga yang lain kembali bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, apakah sayembara tersebut hanya berlaku untuk pejabat istana atau berlaku untuk siapa saja?" tanya salah satu rakyatnya. "Semua orang boleh mengikutinya, tidak ada pengecualian. Bagi yang mau ikut sayembara, nanti sehabis sholat Isya, sayembara akan langsung dilaksanakan," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, semua rakyat antusias untuk mengikuti sayembara. Singkat cerita, setelah mereka melaksanakan sholat Isya berjamaah, seluruh rakyat berkumpul di halaman luas di depan istana. Mereka pun mulai membaca Al-Quran dari juz pertama, yaitu surat Al-Baqarah. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia heran kenapa banyak orang sibuk membaca Al-Quran. Ia pun lalu menghadap Baginda Raja. "Ada apa ini Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Loh, kamu tidak tahu? Saya sedang mengadakan sayembara. Barang siapa yang paling pertama khatam Al-Quran akan saya beri hadiah uang yang banyak," jawab Baginda Raja. "Oh, pantesan. Bolehkah saya ikut Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja boleh. Tapi apa kamu yakin kamu bisa menang? Sementara mereka yang sedang mengaji sudah sampai juz 5, kata Baginda Raja balik bertanya. "Insya Allah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun dipersilahkan mengikuti sayembara. Tapi bukannya mengambil kitab Al-Quran, Abu Nawas malah mengambil makanan yang sudah tersedia di dalam ruang istana. Setelah selesai makan dan minum, Abu Nawas duduk istirahat sambil mengamati orang-orang yang sedang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Melihat hal itu, Baginda Raja menegurnya. "Hai Abu Nawas, malam sudah semakin larut. Kenapa kau tak bergegas membaca Al-Quran? Kamu jadi ikut sayembara tidak?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya ikut Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ketika dirasa istirahatnya sudah cukup, Abu Nawas mengambil wudhu dan mengambil kitab Al-Quran yang sudah disediakan. Baru beberapa menit membaca Al-Quran, tiba-tiba Abu Nawas berteriak lantang, "Wahai Paduka yang mulia, Alhamdulillah saya sudah khatam, jadi sayalah pemenangnya." Mendengar hal itu, para peserta lain terkejut dan tak percaya. Mereka pun mengajukan protes kepada Baginda Raja. "Itu tidak mungkin Paduka yang mulia. Abu Nawas pasti berbohong. Kami yang membacanya sehabis sholat Isya saja baru sampai juz 10. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang baru saja datang dan baru mulai membaca Al-Quran tiba-tiba sudah khatam dalam waktu yang sangat singkat?" Protes salah satu peserta yang diiyakan oleh seluruh peserta lainnya. "Bagaimana Abu Nawas? Mereka semua tidak percaya sama kamu, termasuk saya. Apa buktinya kalau kamu sudah menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat?" tanya Baginda Raja heran. "Oh itu, saya cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan itu sebagai bukti kalau saya sudah menghatamkan Al-Quran," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kembali. "Bukankah Paduka sudah tahu, di dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda, membaca 1 kali surat Al-Ikhlas sama seperti membaca sepertiga dari kitab Al-Quran. Kalau dibaca sampai 3 kali, berarti sama seperti membaca seluruh Al-Quran," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, semua peserta yang ikut sayembara hanya bengong dan tak bisa membantah. Sementara Baginda Raja kagum dengan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas.
Akhirnya Abu Nawaslah yang dinobatkan sebagai pemenang untuk membawa hadiah uang dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Suatu ketika di kampung Abu Nawas tinggal ada seorang ahli astronomi yang menguasai ilmu falak atau geografi. Ahli astronomi ini sering menceritakan kepada para warga tentang hakikat sebenarnya mengenai alam jagat raya. Dan yang disampaikannya itu berdasarkan fakta sesuai ilmu astronomi yang ia pelajari. Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan orang ini. Bahkan masyarakat mulai meninggalkan Abu Nawas. Para warga menganggap bahwa Abu Nawas selama ini hanya omong kosong. Dia tidak memahami ilmu falak maupun geografi. Mereka lebih memilih mempercayai teori-teori yang disampaikan oleh ahli astronomi ini. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima. Ia berpendapat bahwa bumi itu bulat seperti bola. Tentu saja pernyataan ini membuat orang-orang kaget, karena selama ini mereka mengira bahwa bumi itu datar. Ahli astronomi itu juga mengatakan, andaikan manusia berjalan ke arah barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Hingga pada suatu hari, rumah ahli astronomi ini kemalingan. Beberapa benda berharga miliknya berhasil digasak pencuri. Melihat ada pencuri masuk ke rumahnya, ahli astronomi ini berteriak minta tolong. "Tolong, ada pencuri, tolong!" teriaknya. Mendengar teriakan tersebut, si pencuri segera kabur dan berhasil membawa beberapa barang berharga. Di saat yang sama, Abu Nawas melintas di depan rumah ahli astronomi ini. "Hei Abu Nawas, tolong saya, rumahku baru saja kemalingan. Tolong bantu saya untuk mengejar pencurinya," pinta si ahli astronomi. "Malingnya lari ke arah mana?" tanya Abu Nawas. "Malingnya lari ke arah barat," jawabnya. Segera saja Abu Nawas berlari mengejarnya, tapi Abu Nawas larinya ke arah timur. Melihat hal itu, ahli astronomi ini merasa jengkel. "Kamu gimana sih Abu Nawas? Malingnya kan larinya ke arah barat. Kamu malah larinya ke arah timur," ucapnya dengan nada jengkel. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Anda kan dulu pernah berkata kalau bumi ini bundar. Andaikan manusia berjalan ke arah barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Makanya aku berlari ke arah timur untuk mencegatnya," ujar Abu Nawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu lalu. Kisah selanjutnya. Karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya. Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan. Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang menghampiri Abu Nawas. "Berapa harga keledaimu?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Tuan, saya mau menjual angsa, bukan menjual keledai." Orang itu kembali berkata, "Saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu." Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Rupanya orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas tampak bahagia. Sebab kebun sayuran miliknya kini mulai tumbuh dan berbuah. Dengan penuh semangat, ia pun berangkat untuk melihat perkembangan hasilnya. Dan karena saking bahagianya, ia pergi dengan mengenakan pakaian yang indah. Jarak yang ditempuh menuju kebun lumayan jauh dan melelahkan. Ketika ia melewati jalanan sepi, tiba-tiba muncul seorang pencuri dan hendak merampoknya. "Lepaskan semua pakaianmu," ancamnya sambil menantang. "Loh, kenapa kau menyuruhku melepaskan semua pakaianku?
Jawab Abu Nawas heran. Karena saya lebih berhak atas pakaian itu daripadamu, balas si pencuri. Dari segi mana engkau lebih berhak? Tanya Abu Nawas. Ya, karena saya adalah saudaramu, dan sekarang saya tidak berpakaian, sementara kamu berpakaian, jawab si pencuri. Wah, mohon maaf, tidak bisa, ujar Abu Nawas. Tidak bisa, aku hanya ingin memakainya sebentar, karena saya ingin sekali memakai baju yang kamu kenakan, tukas si pencuri. Kamu mau menelanjangiku dan memamerkan auratku? Jangan bodoh, kata Abu Nawas. Itu kan tidak masalah, karena Imam Maliki pernah berkata bahwa tidak masalah seorang laki-laki mandi dalam keadaan telanjang, balas si pencuri. Lalu kalau ada orang lewat dan melihat auratku bagaimana? Tanya Abu Nawas. Itu tidak mungkin terjadi, karena jalanan ini sepi, tak ada satupun orang yang lewat di jalan ini, jawab si pencuri. Kamu ini lucu. Baiklah, tolong biarkan aku pergi ke kebunku, supaya aku bisa melepaskan pakaianku ini, kemudian memberikannya padamu, kata Abu Nawas. Aku tidak percaya padamu, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bisa saja nanti kamu minta tolong orang-orang untuk menangkapku dan menjebloskanku ke penjara, tolak si pencuri. Aku bersumpah akan menepati janjiku dan aku tidak akan menyakitimu, ucap Abu Nawas berusaha meyakinkannya. Tidak perlu bersumpah kepadaku, karena Imam Maliki pernah berkata bahwa bersumpah kepada pencuri tidaklah perlu, ujar si pencuri. Tetapi saya tetap bersumpah untuk tidak menipumu dan tidak akan melanggar sumpahku, balas Abu Nawas. Aneh, ini sungguh merupakan sumpah yang berlebihan yang pernah ditunjukkan kepada seorang pencuri, kata si pencuri. Sudah, tidak usah berdebat lagi. Demi Allah, saya benar-benar akan mengirimkan pakaian terbaikku ini, tandas Abu Nawas. Pencuri itu pun diam sambil menunduk, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, apakah kamu tahu apa yang saya pikirkan? Tanya si pencuri. Tidak, aku tidak tahu, jawab Abu Nawas. Tadi saya sedang mengingat sejarah bahwa para pencuri di zaman Nabi, sampai saat ini saya tidak pernah menemukan seorang pencuri pun yang mendapatkan barang secara tertunda. Aku tidak suka melakukan perbuatan yang bid'ah dalam Islam, karena di hari kiamat nanti dosanya akan ditanggung oleh diriku sendiri dan oleh orang-orang yang melakukannya sesudahku. Oleh karena itu, lepaskan semua pakaianmu, ancam si pencuri. Akhirnya Abu Nawas terpaksa melepaskan pakaiannya dan memberikannya kepada si pencuri. Kemudian si pencuri berlalu meninggalkannya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas merupakan orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi. Ketika memasuki usia remajanya, Abu Nawas banyak belajar ilmu tentang agama. Di antaranya adalah bahasa Arab, serta bersahabat dengan orang Badui padang pasir. Karena wawasannya yang mumpuni serta pertemanannya yang luas, Abu Nawas menjadi mahir berbahasa Arab dan mengetahui tentang adat istiadat orang Arab. Bukan hanya itu, sosok Abu Nawas juga dikenal sebagai budayawan yang pandai bersair dan bernyanyi. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memberikan umpatan kepada Ismail bin Sahel dengan menggunakan sebuah puisi atau syair-syairnya. Ismail sendiri merupakan tokoh sastrawan yang juga terkenal pada masa itu. Adapun isi puisinya Abu Nawas adalah sebagai berikut. Roti Ismail bin Sahel tak ubahnya sebuah tipu daya. Ketika engkau membelahnya, roti itu tipis sekali. Entah apa makna dari puisi tersebut. Yang jelas hal itu sempat membuat Ismail berang. Kemungkinan maksud puisi Abu Nawas itu menyindir tentang ilmu kesastrawanan Ismail
yang dianggap Abu Nawas terlihat tinggi tapi sebenarnya bodoh. Tentu saja itu merupakan penghinaan bagi Ismail. Beberapa minggu kemudian setelah itu, Abu Nawas dihadapi oleh suatu persoalan yang rumit, di mana persoalan tersebut hanya Ismail yang tahu. Mau tak mau, Abu Nawas harus meminta bantuannya. Pada saat itu, hati Abu Nawas mengalami dilema. Kalau ia tak meminta bantuan Ismail, ia tak bisa menyelesaikan persoalannya. Tapi kalau ia meminta bantuan Ismail, ia pasti akan diolok-olok olehnya. Karena sebelumnya Abu Nawas membuat syair ejekan kepada Ismail. Namun demi urusannya bisa cepat selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah Ismail. Melihat tamunya yang datang adalah Abu Nawas, wajah Ismail mendadak berubah menjadi sinis. "Hei Abu Nawas, berani sekali kamu datang kemari. Dengan wajah apa kamu berani menghadapku?" hardik Ismail. "Inilah saatnya pembalasanku. Aku akan mempermalukanmu, wahai Abu Nawas." Batin Ismail penuh dendam. Akan tetapi tiba-tiba saja dengan penuh kerendahan hati Abu Nawas berkata, "Wahai Ismail bin Sahal, aku menghadapmu dengan wajah sebagaimana aku bertemu dengan Tuhanku. Dosaku kepadanya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan dosa yang kuperbuat kepadamu." Mendengar ucapan Abu Nawas yang terkesan kalem dan rendah hati itu membuat hati Ismail menjadi luluh. Dengan demikian, Ismail pun memaafkan Abu Nawas. Dan niatnya yang tadi ingin membalas syair ejekan Abu Nawas sirna seketika. Keduanya lantas berbaikan. Pertemuan itu menjadi ajang perdamaian antara Ismail dan Abu Nawas. Mereka berdua pun akhirnya saling bermaaf-maafan satu sama lain. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya asalkan harganya 1 dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya. Suatu kali saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil. Lalu digosoknya uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama, karena setelah diamati, uang koin temuannya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun hingga pada diri Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu?" tanya Abu Jahil. "Iya, tapi harganya 1 dinar, jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku bersedia," balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Lalu oleh Abu Nawas, uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama. Ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Kemudian si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Esok harinya, Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. "Kamu sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu," kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging.
Dengan hati gembira, Abu Jahil langsung pulang ke rumah. Namun setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. "Kurang ajar, dia telah menipuku," ucap Abu Jahil emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. "Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu," keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. "Kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging," jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. "Apakah benar kemarin kamu beli buah-buahan pakai uang ini?" tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. "Iya, benar Tuan Hakim. Memangnya kenapa?" tanya balik si penjual daging. "Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan adalah uang palsu," kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas," balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah, dan penjual daging. "Ada apa ini Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas heran. "Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu beli daging pakai uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. "Iya betul, memangnya kenapa Tuan Hakim?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu kalau uang tersebut adalah palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Benarkah itu hai Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan, aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemetaran. "Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri Abu Jahil. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati terpaksa Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya." Kisah selanjutnya. Suatu hari, sang raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas tersimpan harta karun berupa intan dan permata. Keesokan paginya, sang raja memanggil penasehat istana. Ia pun kemudian menanyakan arti mimpinya semalam. Penasehat kerajaan yang memang tidak suka dengan Abu Nawas memanfaatkan kesempatan ini dengan melancarkan rencana jahatnya. Mungkin harta karun itu memang ada di rumah Abu Nawas, Baginda. Bagaimana kalau rumah Abu Nawas kita bongkar saja? Usul penasehat istana. Entah kenapa sang raja mau saja menuruti usulan tersebut. Baiklah, kumpulkan beberapa prajurit dan pergilah ke rumah Abu Nawas untuk menggali tanah di bawah rumahnya. Si penasehat istana dan beberapa prajurit segera pergi ke rumah Abu Nawas. Namun setibanya di sana, ternyata Abu Nawas sedang tidak ada. Mereka hanya menjumpai istri dan anak-anaknya Abu Nawas. Tanpa menunggu persetujuan Abu Nawas, penasehat istana langsung memberi perintah kepada para prajurit
agar segera membongkar rumahnya dan menggali tanah di bawahnya. Istri Abu Nawas tak berani melarang. Ia hanya bisa menatap sedih bersama anak-anaknya. Setelah puas mengobrak-abrik rumah Abu Nawas, mereka tak menemukan apa-apa. Kemudian penasehat istana dan para prajuritnya langsung balik ke istana tanpa meminta maaf, apalagi mengganti kerugian yang dialami keluarganya Abu Nawas. "Bagaimana? Apakah kamu menemukan harta karunnya?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada, Yang Mulia. Kami sudah berusaha menggalinya, tapi tak menemukan apa-apa," jawab penasehat istana dengan tersenyum puas. Sementara Abu Nawas yang baru pulang mendapati rumahnya sudah berantakan. Terlihat juga raut kesedihan pada istri dan anak-anaknya. "Apa yang sudah terjadi? Siapa yang telah melakukan ini?" tanya Abu Nawas geram. Sang istri pun lalu menceritakan yang melakukannya adalah prajurit istana bersama penasehatnya. "Alasannya apa mereka menghancurkan rumahku?" tanya Abu Nawas bertambah geram. Kata penasehat istana, "Itu suruhan Baginda Raja. Raja berdalih tadi malam bermimpi di bawah rumah kita terdapat harta karun. Tapi setelah mereka menggalinya, mereka tidak menemukan apa-apa," sahut istrinya. Sejenak Abu Nawas terdiam mendengar cerita tersebut. "Kurang ajar, aku harus membalaskan semua perbuatan ini," batin Abu Nawas dalam hati. Jangankan memberi ganti rugi, meminta maaf pun tidak, sungguh keterlaluan. Antara sakit hati dan kecewa bercampur jadi satu, sampai Abu Nawas tak bisa berpikir bagaimana cara membalaskan dendamnya. Makan malam yang disediakan oleh istrinya pun tidak disentuhnya. Nafsu makannya hilang terbawa emosi yang sulit terpendam. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat makan malamnya yang tidak disentuh telah dikerubungi oleh banyak lalat. Dari situlah muncul ide untuk membalaskan dendamnya. Ia pun segera menyuruh istrinya untuk mengambilkan plastik dan pentungan dari besi. Lalat-lalat yang sedang mengerubungi makanannya dimasukkan ke dalam plastik. Setelah dirasa mendapatkan banyak lalat, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap sang raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, sang raja sempat kaget. Begitu juga dengan penasehat istana yang ada di sampingnya. "Ada perlu apa, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, hamba ingin melaporkan ada tamu-tamu yang tak diundang tanpa izin telah memasuki rumahku dan berani memakan makananku," kata Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Lalat-lalat ini, Baginda Yang Mulia," balas Abu Nawas sambil menunjukkan plastik yang penuh berisi lalat. "Hamba meminta keadilan, Baginda," sambung Abu Nawas. "Lalu keadilan macam apa yang kau inginkan dariku?" ujar Baginda Raja. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal ini," ucap Abu Nawas memulai tipu muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai membuka plastiknya. Lalat-lalat itu pun berterbangan ke sana kemari. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya hanya dalam beberapa menit seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Dan ketika lalat itu menempel di baju penasehat istana, Abu Nawas memukulnya berkali-kali sampai-sampai penasehat istana tersebut jatuh pingsan. Melihat hal itu, Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Ia terlalu gampang menyetujui usulan penasehat istana
tanpa memikirkan nasib orang lain. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Sementara barang-barang kesayangan Raja Harun al-Rasyid banyak yang hancur. Penasehat istana yang tidak suka dengan Abu Nawas juga merasakan akibatnya. Ia pingsan karena dipukul berkali-kali oleh Abu Nawas. Bukan cuma itu saja, sang raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.